بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaifa halukum? Ustazah harap kalian selalu diberi kesehatan oleh Allah agar bisa terus belajar atau menuntut ilmu yang bermanfaat. Amin. Anak-anak, sebelum belajar, mari kita berdoa dulu ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Hari ini insya Allah kita akan melanjutkan pembelajaran tematik di tema 7, kebersamaan, subtema 1, kebersamaan di rumah pada pembelajaran 1 dan 2. Nah, anak-anak, pada pembelajaran 1, coba lihat bukunya di halaman 3, kita akan membaca teks. Kita harus selalu menjaga kebersamaan. Kebersamaan akan menciptakan persatuan. Sehabis membersihkan rumah, Arman dan Sinta duduk di teras. Mereka duduk di kursi yang ada. Kakeknya menemani keduanya. Sambil menikmati minuman dan makanan kecil, kakek bercerita. Arman dan Sinta mendengarkan dengan saksama. Kakek bercerita tentang dunia hewan. Dongeng tentang dunia hewan disebut fabel. Selanjutnya di halaman 4 kita akan membaca kebersamaan dalam keberagaman dalam kisah persatuan dan kerjasama semut. Tahukah kamu hewan semut? Kakek bertanya kepada Arman dan Sinta. Semut merupakan jenis hewan serangga. Tubuhnya kecil dan sering bekerja sama. Mereka bahu-membahu mencari makan. Mereka juga bekerja sama membangun sarang. Di setiap koloni ada semut pekerja, ratu semut, dan semut penjaga. Semut pekerja mencari makanan. Mereka juga membangun sarang. Jumlah semut pekerja sangat banyak. Ada juga semut penjaga. Mereka bertugas menjaga sarang dan telur semut. Telur semut dihasilkan oleh ratu semut. Telur semut diletakkan di dalam sarang dan dijaga semut penjaga. Para semut saling bekerja sama. Lihatlah semut yang sedang mencari makanan. Mereka bersama-sama menggotong makanan yang besar. Mereka juga bekerja sama membangun sarang. Jika ada gangguan, mereka akan mempertahankan bersama. Itulah persatuan yang ditunjukkan semut. Kamu harus dapat mencontohnya. Nah, anak-anak, dari kisah persatuan dan kerja sama semut, ada pelajaran yang dapat kita ambil, yaitu tentang kebersamaan dan persatuan yang selalu mereka jaga. Nah, sebagai manusia, kita harus mencontoh sikap yang dimiliki oleh semut. Selanjutnya di halaman 6, kita akan mengenal pecahan sederhana. Kerukunan salah satunya dapat ditunjukkan dengan saling berbagi. Jika kita memiliki makanan, dibagi dengan teman. Perhatikan cerita berikut. Sinta membeli 1 buah apel. Ia mempunyai 2 teman. Ia ingin membagi apel itu kepada kedua temannya dengan adil. Arman juga memiliki 1 buah apel. Ia mempunyai 4 teman. Ia ingin membagi apel itu untuk keempat temannya dengan adil.
Selanjutnya kita akan membaca dan menulis lambang pecahan serta menyajikan bilangan pecahan. Perhatikan cerita di atas. Berapa bagian yang akan diterima masing-masing teman Sinta? Berapa bagian yang akan diterima masing-masing teman Arman? Apa nama bilangan itu? Sekarang bayangkan jika satu apel itu dibagi 3. Berapa bagian yang akan diterima masing-masing anak? Bayangkan juga jika satu apel itu dibagi 4. Berapa bagian yang diterima masing-masing anak? Dapatkah kamu menjawab pertanyaan di atas? Jika belum, ayo belajar bersama. Satu apel dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Tiap anak memperoleh 1 bagian dari 2 bagian apel. Setiap bagian apel besarnya setengah dari apel semula. Setengah lambangnya 1/2. Satu apel dibagi menjadi 4 bagian sama besar. Tiap anak memperoleh 1 bagian dari 4 bagian apel. Setiap bagian apel besarnya 1/4 dari apel semula. 1/4 lambangnya 1/4. Satu apel dibagi menjadi 3 bagian sama besar. Tiap anak memperoleh 1 bagian dari 3 bagian apel. Setiap bagian apel besarnya 1/3 dari apel semula. 1/3 lambangnya 1/3. Nah, anak-anak coba ya lihat gambar 1.3, yaitu gambar pembagian menjadi 2 bagian sama besar, yaitu 1/2. Kemudian gambar 1.4 ini pembagian menjadi 4 bagian sama besar, yaitu 1/4. Kemudian gambar 1.5 ini gambar pembagian menjadi 3 bagian sama besar, yaitu 1/3. Selanjutnya kita akan mendiskusikan pecahan. Nomor 1, mengapa 4 bagian semangka di samping masing-masing disebut 1/4? Ya, karena setiap bagian semangka besarnya 1/4 dari semangka semula. Jadi, tiap anak ini memperoleh 1 bagian dari 4 bagian semangka. Dan besarnya sama ya anak-anak. Nomor 2, mengapa 4 bagian semangka di samping masing-masing tidak disebut 1/4? Mengapa anak-anak? Ya, karena ukuran semangka ini atau bagian semangka ini tidak memiliki ukuran yang sama, jadi tidak sama besar, makanya tidak disebut 1/4. Jadi kalau pecahan itu harus memiliki ukuran yang sama atau besar yang sama. Nah, contoh lain misalnya kalian memiliki 1 buah pepaya dan kalian akan membagikannya kepada 4 teman kalian. Maka kalian akan memotong pepaya tersebut menjadi 4 bagian yang sama besar. Dan masing-masing anak mendapatkan 1 bagian atau 1/4 dari 4 bagian pepaya. Selanjutnya, kita akan memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan nilai pecahan. Tentukan nilai pecahan yang sesuai pada gambar berikut. Nah, coba lihat ya, nomor 1 ini ada gambar pita. Nah, pita ini dibagi menjadi 2 bagian. Nah, coba lihat ya anak-anak. Gambar yang dilingkari ini berarti nilai pecahannya yaitu kita menyebut dengan setengah dari pita semula. Karena tadi pita tersebut dipotong menjadi 2 bagian. Kemudian pada gambar yang kedua ini ada 3 bagian pita. Nah, berarti penyebutannya yaitu 1/3 dari pita semula karena pita tadi dipotong menjadi 3 bagian yang ukurannya sama besar. Kemudian nomor 2 ini coba lihat ya anak-anak, ada gambar kue. Kemudian kue ini dipotong menjadi 3 bagian. Maka nilai pecahannya yaitu 1/3 dari kue semula. Selanjutnya gambar yang di sampingnya yaitu ada 4 potong kue yang dipotong dengan ukuran yang sama besar. Nah, berarti nilai pecahannya berapa anak-anak? Ya, nilai pecahannya yaitu 1/4 dari kue semula.
Jadi seperti itu ya anak-anak menentukan nilai pecahan. Selanjutnya di pembelajaran 2, coba lihat bukunya di halaman 14. Kita akan mengamati mengenai melakukan aktivitas di dalam air. Rumah Arman dekat dengan kolam bermain. Kolam itu cukup dangkal. Pada hari Minggu atau hari libur, ia biasa pergi ke sana. Arman biasa pergi bersama teman-temannya. Pada hari ini mereka akan bermain ikan dan ular. Seorang anak berperan sebagai ular. Anak-anak yang lain berperan sebagai ikan. Anak-anak yang berperan sebagai ikan berdiri berbaris. Nah, anak-anak coba ya lihat gambar 1.8 ini merupakan gambar permainan di dalam air. Barisan kedua dan seterusnya memegang pundak teman di depannya. Ular berusaha menangkap ekor ikan. Ikan berusaha menghindarinya. Mereka bermain di kolam yang dangkal. Selanjutnya di halaman 19 kita akan membaca mengenai karakteristik individu. Wati adalah teman sekelas Sinta. Ia memiliki rambut yang panjang, kulitnya bersih dan putih. Wati anak yang pandai. Ia gemar membaca. Ia sering masuk 3 besar di kelasnya. Sinta dan Wati suka bermain congklak bersama. Salosa adalah teman sekelas Arman. Ia berasal dari Papua. Salosa memiliki tubuh agak kecil. Ia juga berkacamata. Salosa gemar membaca. Ia sering menjadi juara kelas. Arman dan Salosa biasa bermain kelereng bersama. Nah, anak-anak, tadi kita telah membaca karakteristik individu. Jadi tadi ada karakteristik Wati dan karakteristik Salosa. Nah, anak-anak, karakteristik ini apa? Ya, jadi karakteristik ini adalah sifat khas dari seseorang sesuai dengan perwatakan tertentu. Nah, seperti Wati tadi memiliki rambut yang panjang, kemudian kulitnya bersih dan putih. Dan Salosa, ia berasal dari Papua, kemudian memiliki tubuh yang agak kecil. Nah, anak-anak, jadi itu merupakan contoh karakteristik individu. Sekian dulu video hari ini. Semoga apa yang Ustazah sampaikan bisa dipahami dan bermanfaat untuk anak-anak semua. Amin. Sebelum kita akhiri, mari kita baca bersama doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.